Gua mau klarifikasi. Enggak guys. Halo Potatoes, pertama-tama di video kali ini aku mau thank you banget buat support dari teman-teman semua sehingga akhirnya Hyper Potatoes bisa mencapai 1 juta subscribers. Yeay. Ini ya pastinya aku benar-benar berterima kasih banget kalian semua. Aku benar-benar nggak nyangka ya kalau dari niche ini, dari hobiku yang awalnya aku tujuannya cuma buat sharing hobiku ke orang lain ya, buat nikmatin bareng-bareng lah, enjoy bareng-bareng bahasaku ya dari dulu. Untuk kartu Pokemon dan hobi-hobiku yang lainnya, ini akhirnya ada 1 jutaan orang yang nontonin dan enjoy kontenku. Aku benar-benar berterima kasih banget sama kalian. Nah, di video kali ini, sebagai bentuk apresiasiku terhadap dukungan kalian semua, hari ini kita bakal giveaway selebrasi 1 juta subscriber. Dan yang di giveaway banyak banget teman-teman. Selain giveaway, aku juga bakal jawab Q&A yang kemarin aku udah post di Instagram storyku ya. Aku bakal jawab di video ini juga. Dan di awal, nggak usah lama-lama, aku bakal kasih tahu gimana caranya ikutan giveaway dan juga giveaway-nya apa aja. Yang pertama untuk produk-produk Pokemon-nya dulu. Di sini ada 1 set starter deck Miraidon Koraidon yang nanti akan dimenangkan oleh 1 orang. Ada 2 booster box Harta Berkilau EX. Ini untuk 2 orang pemenang ya. Dan yang terakhir untuk kartu Pokemon, ini spesial banget karena aku sendiri juga pengen teman-teman. Charizard Jepang 20th Anniversary PSA 10. Yes! Ini adalah 4 item Pokemon yang akan kita giveaway untuk 4 orang pemenang. Dan selain Pokemon, pastinya nggak afdol kalau nggak ada Beyblade juga. Jadi kita lihat hadiah untuk Beyblade-nya. Nah, untuk semua hadiah Beyblade X ini disponsorin sama Lishin Hobby Store. Jadi thank you banget Lishin yang udah kasih produk-produk ini untuk di-giveaway ke teman-teman semua. Barang-barang itu adalah yang pertama, kita ada BX01 Glensord 360F. Ini wajib banget ya buat orang-orang yang baru mau mulai main Beyblade X. Kayak nggak afdol gitu kalau tidak memulainya dengan Glensord. Kedua, ada Bey Battle Pass. Yes, ini untuk semakin meningkatkan lagi experience bermain Beyblade X kalian. Kalian bisa menggunakan Bey Battle Pass ini untuk gacha Beyblade langka. Udah ada Beyblade, udah ada Battle Pass. Nggak lengkap kalau nggak ada Stadium dan Grip. Kita ada BX07 Battle Entry Set. Thank you banget ya Lishin Hobby Store yang udah mensponsori untuk barang-barang ini di giveaway ke teman-teman semua. Dan ini adalah 1 produk terakhir yang benar-benar wujud apresiasiku terhadap kalian semua. Thank you banget semuanya yang udah dukung sampai titik ini dan semoga kedepannya juga ya. Dia adalah iPhone 15, let's go! Wah, ini kalau kalian yang udah follow Instagramku, kalian pernah lihat storyku di beberapa waktu lalu, aku nanya, Hyper Potatoes itu identik sama warna kuning apa warna hijau sih? Dan kebanyakan dari kalian jawab warna kuning guys, jadi itu sebenarnya adalah clue untuk warna iPhone apa yang bakal di giveaway. Kalau banyak yang bilang kuning, giveaway-nya iPhone kuning, kalau banyak yang hijau, iPhone hijau. Tapi ini akhirnya yang menang adalah warna kuning, jadi ini iPhone 15 128GB warna kuning, garansi resmi Indonesia teman-teman, masih segel. Ini ada 1 unit untuk di giveaway ke teman-teman semua. Yes, jadi total ada 8 item yang bakal di giveaway, 4 item Pokemon, 3 item Beyblade, dan 1 iPhone 15 teman-teman. Nah, gimana cara ikutan giveaway-nya? Saya gampang banget, syaratnya kurang lebih sama kayak giveaway-giveaway-ku sebelum ini ya. Yang pertama, pastikan kalian sudah subscribe ke YouTube Hyper Potatoes, udah follow Instagram dan juga TikTok Hyper Potatoes. Bang, kalau nggak punya TikTok gimana, Bang? Download, bikin akunnya. Ini dari dulu banget aku udah selalu ngomong ya, aku kalau giveaway, aku mau giveaway ini jatuh ke tangan yang tepat. Aku mau item-item yang kusayang ini jatuh ke orang yang mau berusaha dapetinnya juga. Masa cuma buat ngedownload TikTok aja kalian nggak mau demi dapetin hadiah-hadiah keren ini? Nah gitu ya, jadi aku mau kalian juga berusaha guys untuk dapetin ini. Nah, syarat yang kedua, kalian like video ini. Nah, habis itu tulis di komen nama account Instagram dan account TikTok yang kalian pakai buat follow aku. Habis itu pilih 2 dari 3 kategori ini. Misalnya kalian pilih Pokemon Beyblade atau Pokemon iPhone atau Beyblade iPhone gitu ya. Pilih 2 aja guys, nggak boleh pilih 3 karena nggak boleh serakah teman-teman. Terakhir kalian tutup dengan harapan untuk Hyper Potatoes ke depannya gimana. Ya, nanti aku kasih contohnya di sini ya, contoh komennya kayak gimana. Jangan ditulis sama persis kayak gini, ini buat contoh aja.
Nah, nanti untuk pilih pemenangnya, aku bakal undi secara live hari Senin tanggal 5 Agustus, teman-teman. Jadi kalian juga bisa lihat proses live pemilihan pengundian pemenangnya ya, dan itu semuanya fair di depan mata kalian. Dan buat yang udah tahu, udah ngikutin aku dari dulu juga, kalian pasti tahu kalau aku waktu milih pemenang giveaway, aku selalu ngecekin. Jadi make sure kalian ikutin syarat tadi ya. Untuk subscribe YouTube, follow Instagram, follow TikTok, habis itu juga komen sesuai dengan apa yang tadi aku tulis. Oke, gitu aja kok syaratnya, nggak susah ya. Jadi ya ini bentuk apresiasiku untuk dukungan kalian semua selama ini. Sekarang aku mau jawabin Q&A yang kemarin udah masuk ke videoku. Ini nggak bakal semuanya ku jawab karena banyak banget dan ada pertanyaan yang duplikat dan juga yang nyeleneh. Jadi aku cuma bakal jawab beberapa aja ya. Pertama dari Likogun 666. Pokemon starter kesukaan Koko apa? Kalau Pikachu dihitung starter, karena basically dia starternya Pokemon Yellow dan juga Pokemon Let's Go Pikachu ya. Pikachu. Tapi kalau kalian nggak bolehin pilih Pikachu, kalian nggak nganggap Pikachu itu Pokemon starter, parah kalian semuanya. Pilihanku jatuh ke Grookey. Yes, aku suka sekali si monyet hijau itu ya. Dari Labu Hijau, saran tempat gym card Pokemon dong bang. Nah, ini kalian bisa cek di websitenya Pokemon ya, pokemonsleepcard.com/id. Di situ kalian bisa lihat lokasi-lokasi gym card Pokemon yang ada di mana. Nah, aku saranin kalian main di tempat yang deket sama tempat tinggal kalian dan kalian nyaman sama komunitasnya. Kalau aku biasa main di Kado Card Shop ya, udah dari dulu banget aku main di Kado Card Shop dan aku paling enjoy main di situ. Dari Yesaya Tom, pulau-pulau apa yang banyak di fotokopi? Raja A4, Bebek Terjun, kapan undangannya? Sekarang ini undangan untuk selebrasi 1 juta subscriber bersama kalian teman-teman. Jadi make sure kalian datang dan ikut giveaway-nya ya. Dari ini ALX, selamat buat 1 juta subs-nya. BTW ada rencana mau ngangkat topik lain di channel Hyper Potatoes nggak? Kayak topik hobi selain Pokemon sama Beyblade. Kayak banyakin konten Kamen Rider atau konten-konten yang sebelumnya jarang dibahas lagi di channel. Oke, untuk konten utama pastinya tetap Pokemon dan Beyblade ya. Cuma untuk konten-konten lain itu aku selalu masukin konten-konten selingan. Kenapa? Karena again, Hyper Potatoes ini adalah channel di mana aku mau share apa yang aku senengin, hobi-hobi yang aku enjoy mainin. Jadi ada TCG lain, ada Kamen Rider, mungkin nanti ke depannya ada Ultraman, ada apa, Hot Wheels. Pokoknya hal-hal yang aku enjoy akan ada di channel ini teman-teman. Cuma untuk fokus utama pastinya akan tetap Pokemon sama Beyblade. Karena kita nggak bisa bohong ya, algoritma YouTube itu pasti terpengaruh sama apa yang kita upload juga. Jadi kalau misalnya terlalu beragam, nanti malah jadi kalian ngomel gitu. Kayak aku kemarin baru 2 hari upload video Boboiboy, orang-orang langsung bilang, abang pensiun Pokemon ya, abang nggak usah main Pokemon lagi lah, udah main Boboiboy aja lah gitu kayak. Ya, itu ya. Jadi emang masalah di algoritma aja sih sebenarnya. Jadi fokus akan tetap Pokemon dan Beyblade, tapi aku sendiri personally pengen banget merambah ke bagian-bagian hobi yang lain juga. Chensi, kenapa suka Quake? Karena awalnya itu dulu ada temanku dari Malaysia namanya Darren ya. Kalian kalau nonton channelku di awal-awal sekitar 1000-an subscriber gitu, aku ada travel vlog sama Darren sama Hashigi. Dan di situ Darren itu waktu itu ngasih tahu aku buat main satu deck One Prizer namanya Quagsire Naganadel, Quake Neck. Dan aku coba decknya, I really love the deck, I really enjoy the deck. Terus kayak dari situ aku makin suka aja sama Quagsire gitu. Dari Ryu 71717, kalau main Pokemon TCG selain pakai deck Miraidon, pakai deck apa? Kalau sekarang aku lagi mainnya Raging Bolt Ogerpon ya. Tapi selain itu sebenarnya aku lumayan suka coba macam-macam deck sih. Kalau dari zaman dulu, kita mungkin ngomongnya zaman Pokemon Indonesia aja ya. Aku hampir selalu nyantol sama deck Listrik. Listrik sama Daun, itu dua. Jadi waktu itu mainnya Vika Volt Tapu Bulu, terus main Golai Support EX, GX ya waktu itu, Golai Support GX, Pikachu Zekrom Tag Team. Pokoknya kebanyakan Listrik sama Daun. Cidebi Kamil, kau buka Just Tip Hawaii nggak? Mau titip Riolu pakai baju renang? Harusnya ada ya, ditunggu aja. Yes, I'll be going to Hawaii teman-teman, ditunggu aja. Yatogami Toka, coba kok menjadi wibu dalam 4 bulan. Ini pertanyaan macam apa ya? Oke. Tapi menjadi wibu dalam 4 bulan itu sangat mudah teman-teman. Yang agak sulit itu adalah gimana caranya kalian menjadi wibu yang baik. Caranya menjadi wibu yang baik dalam 4 bulan. Pastikan kalian kalau nonton anime atau baca manga, bacalah atau nontonlah dari situs-situs resmi teman-teman ya. Kalian bisa, sekarang udah baik banget, ada Aniwan ya, Aniwan, Muse Indo, ada Netflix. Semua kalian bisa nonton anime secara resmi, sekarang enak banget. Nggak usah nonton yang bajakan-bajakan, karena kalian wibu baik, mau mensupport langsung kreatornya.
Kedua, kalian kalau nonton anime sambil pakai subtitle bahasa Inggris, teman-teman. Kenapa? Karena kalian akan jadi belajar 3 bahasa. Indonesia, Inggris, dan juga Jepang. Dan ini akan bikin kalian jadi wibu yang keren. Jadi, ya tipsku itu untuk jadi wibu keren. Oh, satu lagi. Perhatikan penampilan, teman-teman. Perhatikan penampilan. Yes. Salah satu cara paling gampang itu adalah kalian nyontek apa yang dipakai sama karakter-karakter di anime slice of life. Yes, jadi misalnya kayak nonton anime slice of life gitu ya, kalian lihat orangnya dandan bajunya kayak gimana, yang simpel-simpel aja, misalnya kaos polos, outer, celana, sepatu, ya kayak gitu aja, itu udah bagus gitu, udah terlihat sebagai manusia normal ya. IBMJL, kwek. Dari Asmuharam, saran dong untuk orang yang tidak mempunyai motivasi agar memiliki cita-cita untuk diraih. Cita-cita itu sebenarnya agak nggak semua orang itu punya cita-cita dari kecil, teman-teman. Itu cita-cita itu kalian akan bisa muncul juga seiring kalian lagi hidup lah. Kalian udah hidup, kalian udah merasakan banyak hal, kalian udah ketemu banyak hal, dan kalian pasti akan menemukan satu hal yang kalian inginkan. Ketika hal yang kalian inginkan itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang positif, kalian juga, dunia pasti akan mendukung kalian buat ngejar mimpi itu gitu. Yang penting kalian jangan pantang menyerah ya. Pantang menyerah dan selalu mau belajar. Menurutku itu 2 hal yang paling penting sih di hidup ini ya. Wih, dari Litin, sahabatku dari SMA nih. Next goal ke depannya apa, Kak? Semoga makin sukses dan berkembang terus ya, Kak. Siap, Kakak. Goal ke depannya, kalau secara kita ngomong angka ya, goalku sebenarnya tahun ini untuk mencapai 1,5 juta subscriber. Jadi itu dulu. Kalau aku itu orang yang suka set goalnya nggak terlalu jauh banget. Aku istilahnya bilangnya inilah ya, small dreams. Karena ketika kita mencapai small dreams itu akan bikin kita termotivasi untuk, asik ya, gue udah berhasil mencapai mimpi yang ini, gue mau mencapai mimpi yang berikutnya deh, Jadi kalau aku sukanya taruh mimpiku atau goalku itu nggak terlalu jauh. Supaya ketika udah tercapai, ada goal berikutnya lagi. Cuma ini untukku ya, kalau dari yang aku pelajari sih sebenarnya lebih bagus untuk punya satu goal jangka panjang yang gede banget. Kalian bisa achieve itu. Tapi kalau aku tipenya lebih suka taruh goalnya deket-deket gitu. Salah satu mimpiku lagi, sebenarnya udah banyak yang tercapai sih tahun ini. Terima kasih The Pokemon Company. Halo Koko, halo Arik Gani 63. Bang, aku mau kartu please. Silahkan ikut giveaway-nya. Binti Subakjo. Dari Akbar, dari kapan pertama kali main Pokemon TCG? Aku pertama kali main tuh pakai kartu KW ya. Karena dulu aku tinggalnya di Pontianak. Waktu itu susah banget dapat kartu ori. Sekarang udah gampang ya. Jadi berbahagialah kita semua sekarang. Dulu aku mainnya kartu palsu zaman Tim Magma, Tim Aqua tahun 2005-an kayaknya. Wah, pertanyaan sulit dari Deshobi. Kalau lu cuma bisa pilih satu mainan, lu bakal milih apa, Bang? Beyblade, kartu, atau mainan apa? Kalau cuma bisa pilih satu mainan ya, sulit ya. Karena jujur satu mainan apapun itu pasti ada waktu bosannya, teman-teman. Misalnya kayak kita beli Beyblade, kalau Beyblade-nya cuma 2 Beyblade, itu akan ada waktu bosannya. Main kartu misalnya cuma 2 deck, akan ada waktu bosannya. Jadi emang hobi itu akan berevolusi, akan ganti terus lah gitu. Bukan hobinya ganti in general ya. Maksudnya kayak main Beyblade tapi variasi Beyblade-nya banyak. Main Pokemon variasi Pokemon-nya banyak gitu. Jadi ini pertanyaan sulit, kalau disuruh pilih satu, kayaknya aku akan tetap Pokemon ya. Pokemon in general aja kali ya, mungkin video game. Dari Junikoli, bagaimana perasaannya kok setelah melewati berbagai macam proses sampai akhirnya menyentuh 1 juta subscriber? Aku seneng banget sih. Karena niche yang very niche ya. Oke, kayak reviewer mainan, toy review itu luas banget gitu. Dan sekarang toy reviewer udah makin lebih dilihat orang lah ya. Terima kasih Bang Medi Renaldi. Kalau kita ngomong spesifik untuk kartu Pokemon atau spesifik Beyblade, itu niche yang lebih niche lagi gitu. Jadi aku bersyukur sih ternyata ada 1 juta orang yang enjoy sama kontenku juga gitu. Jadi aku bisa share apa yang aku cintai ini ke kalian semua juga. Dari Ryu Hashigi, pacarnya mana Bang? Aminin dulu. Bernard, kenapa mulai bikin channel dan apa yang bikin yakin buat terus dilanjutin kok? Awalnya bikin sebenarnya cuma beneran buat sharing aja ya. Aku waktu itu yang jadi motivasiku paling pertama untuk actually bikin video itu adalah Beyblade Geeks. Yes, itu channel pertama yang bikin aku pengen, seru ya ternyata share keseruan kita sama orang lain gitu. Aku enjoy banget nonton Beyblade Geeks, dan dari itu waktu aku masih SMA tuh, itu udah lama banget, masih Beyblade Geeks, masih bertiga guys buat kalian yang tahu.
Aku enjoy banget itu yang motivasi aku buat bikin, dan aku ngerasa kayaknya kok sayang gitu kalau aku udah beli kartu mahal-mahal tapi nggak ada dokumentasinya. Aku buka satu box lewat di situ gitu. Kayaknya kalau aku rekam nanti aku bisa nonton lagi, seru gitu ya. Momen-momen aku dapat kartu bagus gitu. Jadi ya aku suka itu yang jadi motivasi ketika aku melihat udah mulai naik, ini bisa dijadiin sebuah karir. Aku baru berani full time fokus di sini. Naufal Naira Prihatono, tinggal di mana di Indonesia? Om Arya Dwi Payana, masih worth it kah usia 35 ini mulai koleksi TCG? Soalnya pengen banget jadi creator kayak Hyper. Sangat worth it. Menurutku umur nggak terlalu ada masalahnya sama hobi-hobi yang ini ya. Yang jadi masalah itu menurutku adalah komitmen sama mungkin gimana kita bisa membatasi diri untuk nggak jor-joran banget gitu. Kalau Om Arya udah umur 35 harusnya udah mulai ada penghasilan sendiri kan. Nah, coba aja dimulai sisihin dikit-dikit buat setelah kebutuhan primernya ya. Buat menikmati hobi ini gitu. Kayak aku nggak ngerasa hobi ini terbatas oleh umur gitu. Papaku aja masih main Pokemon Go sampai sekarang. Menurutku ini hobi yang tidak dibatasi umur sih ya. Ini kenapa aku cinta mati sama Pokemon, karena dia benar-benar permainan yang dari semua umurnya, literally semua umur. Aku pernah lihat orang dari bayi udah dipakein baju Pokemon sampai kakek-kakek, nenek-nenek masih main Pokemon Go, masih main Pokemon kartu gitu. Jadi I really enjoy this hobby guys. Omarjah Lansar Wo Aji, selamat 1 juta subscriber. Pertanyaan, apa makanan kesukaan Kohar dan Kohar umur berapa? Oke, makanan dulu ya. Makanan kesukaanku itu kare. Aku suka banget kari, teman-teman. Segala macam kari. Mau itu kari Jepang, kari Indonesia, kari India, kari Thailand. Aku suka banget kari. Jadi ya kalau ditanya makanan favoritku apa, aku paling suka kari, teman-teman. Dan umurku berapa? Aku forever 13 tahun ya, supaya aku bisa tetap ikut turnamen Beyblade terus. Dari Via Syahriandi. Menarik nih, core memory pertama yang kalian ingat dengan Pokemon, kayak game anime mainan. Oke, core memory pertamaku tentang Pokemon ya, itu anime. Jadi waktu itu aku dikenalin sama anime Pokemon ya, waktu itu kita masih zamannya VCD, jadi beli VCD, nonton versi dub Inggris waktu itu, sebelum mulai masuk ke TV nasional. Nah, aku kayaknya sebelumnya ya, aku nggak yakin banget, tapi kayak aku udah pernah lihat stiker Pokemon, atau kayak lihat figur-figur kecilnya gitu yang kayak Monkolenya zaman dulu gitu ya. Kayaknya aku udah pernah lihat gitu kayak di toko-toko tapi belum terlalu ngena lah. Nah, kenanya itu pas nonton animenya. Aku inget banget salah satu memori tentang Pokemon yang aku inget dari aku waktu masih kecil ya, itu salah satu episode di seri pertamanya Pokemon itu ada waktu Ash mau ninggalin Pikachu pas Pikachu ketemu sama kawanan Pikachu lainnya. Wah, itu aku nangis. Itu wah gila. Seumur-umur aku nonton film nggak pernah nangis, satu-satunya itu doang. Itu doang aku nangis, terus sampai gede aku nggak nonton film nggak pernah nangis lagi. Aku baru nangis lagi waktu lihat Going Merry dibakar guys. Terus habis itu kayak aku nonton anime nggak pernah nangis lagi gitu. Jadi itu momen yang sangat berkesan buatku, kayak aku sampai nangis lihat momen itu pas Pikachu lari balik ke Ash gitu. Kayak wah gila men. Siapa yang nangis juga pas adegan tuh komen ya. Ketahuan umur kalian. Dari Lin HF, apa yang berkesan sampai kok suka banget sama Pokemon? Satu pastinya aku suka IP-nya ya, dari Pokemon-Pokemonnya, dari video gamenya, dari card gamenya, segala macam aku suka. Tapi yang benar-benar aku nggak nyangka dari Pokemon adalah koneksinya sih. Kayak the people connection yang terbentuk karena Pokemon gitu. Oke, mungkin kalau aku ngomong kayak aku jadi kenal sama Bang Raditya Dika, Bang Yudis, Bang Winda, itu karena Pokemon. Mungkin alasannya memang karena sekarang Pokemon udah jadi bagian dari pekerjaanku lah ya. Tapi, kalaupun aku nggak kerja di bidang per-Pokemonan ini ya, aku kayak kemarin waktu ke World Championship, ke Pikachu's Indonesia Journey, itu wah, aku bisa tiba-tiba connect sama orang luar negeri hanya karena dia bawa gendong-gendong boneka Quagsire. Aku ada Instagramnya sekarang, kita foto bareng, terus kayak sampai kita add friend Pokemon Go, tukar-tukaran Pokemon, invited gitu orang Jepang. Jadi kayak koneksi itunya sih, kayak siapapun kalian, ketemu orang dari belahan dunia manapun, kalau kalian sama-sama suka Pokemon, kalian langsung jadi temenan. Jadi kayak, wah, itu adalah sebuah keajaiban Pokemon yang kayak aku ngerasain waktu datang ke acara-acara internasional Pokemon ya. Kayak, wah, gila. Jadi, ya nanti di bulan September ini bakal ada Pikachu's Indonesia Journey Jakarta.
aku sangat saranin kalian buat datang. Kalian akan ketemu fans Pokemon dari seluruh dunia, teman-teman. Dan ini adalah sebuah memori yang nggak tergantikan sih buatku. Ini luar biasa. Dari gamer 44 Crumble. Kenapa suka main TCG? Oke, dari... Pertama pastinya aku suka memang dari konsepnya ya. Dari dulu, aku lebih suka game yang turn-based daripada daripada game yang real-time. Karena turn-based, jadi aku ada waktu mikir dulu gitu. Kartu itu aku suka karena... satu, gambarnya juga ya, aku suka gambar-gambarnya, terus kita maininnya juga seru gitu, strategi, dan ketemu orang. Aku jauh lebih suka game yang ada ketemu orang, teman-teman. Jadi kayak entah itu co-op, entah itu versus, tapi kalau kita main langsung temu muka sama orang, aku lebih suka. Enggak, aku introvert guys, aku nggak extrovert. Dari Kazuya Serizawa, awal-awal konten dan favorit review apa yang paling Koko Kentang suka? Awal-awal konten seadanya ya, semua pasti. Nggak semua kali ya, sekarang mungkin udah banyak yang dari awal langsung high budget gitu. Cuma awalnya seadanya, barang pinjam sana sini, simply cuma ngerekam booster pack yang dibuka supaya nggak sayang aja gitu. Terus favorit review yang ku suka ya, banyak banget sebenarnya, banyak banget. Pokemon-Pokemonan pasti ya, buka kartu, gacha kartu itu pasti salah satu yang masih paling berkesan tahun ini ya. Mungkin 100 pack harta berkilau itu berkesan banget. 151 Indo juga berkesan banget. Habis itu jujur aku enjoy review Bottleman ya. Bottleman aku seneng mainnya, aku enjoy juga buka-buka review Bottleman. Dari Out BGSR, aku kepengen ngonten kartu-kartu atau game Pokemon, apa aku bisa sesukses Koko Kentang? Pastinya bisa. Sangat mungkin bisa. Kuncinya tetap tadi ya, menurutku 1, konsisten. 2, kalian genuine, beneran suka dan jalanin. 3, kalian harus mau belajar. Karena zaman sekarang content creation ini nggak sekedar cuma nggak sekedar cuma ngerjain apa yang kalian pikir kalian mau gitu. Tetap ada hal-hal yang harus dipelajari, misalnya teknik-teknik untuk bikin video yang bagus seperti apa, teknik lighting, teknik algoritma, hashtag, SEO, segala macam itu sebenarnya dalam dan banyak yang perlu dipelajari juga. Jadi menurutku selama kalian konsisten, kerjain kontennya dengan baik, dengan rasa cintanya, dan habis itu kalian juga belajar, terus evolusi, itu pasti bisa banget. Semangat! Aldi Zandra, pas 2019, subsnya dikit, sekarang udah 1M. Apa yang motivasi Kohar bisa bertahan sejauh ini? Yang pasti aku bersyukur sama teman-teman terdekatku ya. Jadi banyak banget yang support aku untuk bisa terus maju di bidang ini gitu. Kayak jujur udah cukup banyak momen-momen aku hampir menyerah teman-teman. Tapi disupport terus untuk nggak menyerah. Ketika mau nyerah, dibantu diingatkan kembali dan dibantu untuk maju lagi. Jadi aku sangat bersyukur itu, dan pastinya Tuhan juga support terus ya. Aku berterima kasih dan bersyukur banget. Oke, ini menarik lagi. Dari Siddhartha Alvin, kenapa lebih milih untuk jadi caster daripada main di turni Pokemon yang besar? Ini sesuatu yang aku rasakan juga setelah banyak berkecimpung di ini ya, di perpokemonan ini. Aku sangat enjoy kerja bareng Pokemon. Jadi ya pastinya aku enjoy juga ya mainnya. Cuma ketika bisa kerja sama Pokemon, kayak terlibat dalam acaranya untuk menjadi salah satu orang yang membantu menjalankan acaranya, itu sebuah hal yang buatku lebih menyenangkan ya untukku ya. Nggak tahu kenapa, aku udah nggak sekompetitif itu aja sih. Kayak kalau aku disuruh ikut turnamen besar, semangat kompetitifku tidak segede itu lagi gitu. Apalagi untuk Pokemon ya, mungkin untuk TCG lain masih bisa terbakar, tapi untuk Pokemon udah nggak sebesar itu. Kayak I play Pokemon to enjoy the game gitu. Aku benar-benar untuk nikmati banget. Aku masih main kompetitif, tapi nggak yang berusaha sampai puncak banget gitu. Aku ingin menjadi nomor 1 gitu, nggak terlalu lagi. Tapi aku ingin menyukseskan acara ini. Aku ingin bikin acara ini jadi jauh lebih seru gitu. Itu lebih jadi motivasiku sekarang sih. Makanya aku lebih suka untuk ada di pihak staff gitu. Dari Zakaris Aldi, Kohar ceritain dong suka duka di awal konten sampai di titik 1 juta subs. Congrats ya kok. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Aku udah cerita sekilas, tapi suka dukanya banyak teman-teman. Kayak konten ini jujur melelahkan, capek banget. Pagi ketika awal masih kerjain sendiri, sekarang udah ada Didit, ada Anthony, itu so much better. Kayak ya gitulah, capek banget.
Tapi dijalanin terus aja, happy. Starvoy, kapan balik kampung ke Pontianak, Kohar? Aduh, kapan ya? Udah lama banget nggak pulang, teman-teman. Udah 5 tahunan, ya hampir 6 tahun kayaknya ya. Aku pengen sih, mungkin nanti aku pas ada acara-acara di Pontianak, aku coba apply jadi judge Pontianak kali ya. Nanti aku sekalian pulang kampung gitu. Rizky Aditya, sealed booster box atau single graded card untuk investasi? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, tapi jawaban luasnya adalah tergantung single card atau tergantung graded card apa sama sealed booster box-nya apa. Nah, ini sebenarnya butuh pembahasannya lebih detail. Mungkin kita bisa bikin konten lain waktu untuk pembahasan soal ini kali ya. Dari Edlik231108, kapan mau jadi YouTuber Pokemon dan kenapa mau jadi YouTuber Pokemon? Aku mau jadi YouTuber Pokemon itu dari since the very beginning, udah pengen jadi YouTuber hobi. Waktu udah jalanin semua hal ini, Pokemon, Water Body Fight, Beyblade, segala macam. Yang paling perform itu Pokemon. Nah, ini kita kembali lagi ke masalah career path tadi ya. Kalau untuk ngembangin, aku butuh satu niche yang lebih strong. Jadi waktu itu yang kupilih adalah Pokemon karena yang konten Pokemon adalah yang paling perform dan aku juga sangat cinta mati sama Pokemon dari dulu dan wah, ini nih yang harus lebih difokusin nih, Pokemon. Itu jadi diembat. Dari 7RX FDA 7, aku followers baru, jadi kalau boleh tahu sejak umur berapa Koko suka Pokemon? Aku suka Pokemon mungkin dari umur 5-6 tahun ya, udah lama banget guys. Ya nggak lama banget sih, mungkin itu berarti sekitar berapa tuh, 13 kurang 5 guys. Ya 8 tahunan yang lalu lah, nggak gitu lama lah ya. Dari Aditya Prakoso, kalau mau belajar TCG mulai dari mana? Oke, kalau ini ngomongin Pokemon aja ya. Kalau ngomongin Pokemon, paling mudah itu sekarang banyak acara-acara Pokemon TCG Academia di seluruh Indonesia. Kalian bisa follow Instagramnya pokemonofficial.id teman-teman buat informasinya ada di mana aja. Itu kalian mulai belajar dari situ. Habis itu kalian upgrade ke deck ringkas, terus update ke starter deck. Habis itu upgrade lagi ke deck taktik yang akan rilis tanggal 16 Agustus nanti. Nah, dari deck taktik itu kalian habis itu bisa main ke toko-toko gym. Carilah yang dekat lokasi rumah kalian dulu aja atau sekedar beli 2 deck main sama temen main kalian gitu. Dari situ udah bisa mulai segalanya guys. Aku mulai main TCG itu sama Chris ya, saudara kembarku. Kayak kita ya dari kecil karena bareng terus, beli deck ya langsung beli 2, langsung main berdua aja gitu. Bahkan dari nggak ada teman-teman lain yang main, kita main berdua terus gitu. Sampai ya sekarang main kalau udah ada LGS segala macam lebih enak. Dan ya teman-teman, itu dia Q&A-nya, ternyata lumayan panjang juga ya. Panas. Jadi thank you banget sekali lagi buat dukungan semua teman-teman yang udah subscribe, yang udah support dan nontonin video-videoku. Kedepannya pasti akan tetap banyak konten-konten seputar hobi ini ya. Karena again, ini adalah apa yang kita semua enjoy gitu. Kenapa Hyper Potatoes jamak ya? Bukan Hyper Potato, tapi Hyper Potatoes. Karena kalau kalian notice, mainan-mainan ini hampir semua bukan mainan yang bisa dimainkan sendiri, tapi dimainkan sama-sama. Aku dan teman-temanku, aku dan kalian dan teman kalian, potatoes-nya banyak itu karena kita semua teman-teman. Jadi ya harapannya ke depannya kita semua bisa semakin menikmati hobi-hobi ini, kita bisa semakin enjoy juga, dan giveaway ini bentuk apresiasiku atas support dukungan kalian semua. Dan yang mau ikut giveaway, syarat-syarat sudah tadi ada di awal. Make sure kalian ikutin semuanya dengan baik dan benar. Dan sebelum kita tutup video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Karena di bulan Agustus banyak banget hal-hal baru yang bakal kita kontenin teman-teman. Jadi ya, thank you semuanya. Hyper Potatoes, signing out.